Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Peter Nasrullah dengan NIM 12 11 05 10 16 9. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu keajaiban angka dalam Al-Quran. Ratusan tahun yang lalu, manusia hanya mengenal 9 lambang bilangan, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian datang angka 0 sehingga jumlah lambang bilangan menjadi 10 buah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan tentang bilangan yang diajukan oleh pendeta Yahudi. Pendeta bertanya, bilangan apa yang habis dibagi 1 sampai 10? Ali bin Abi Thalib menjawab, kalikanlah jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun dan dengan jumlah harimu dalam seminggu. Arti 30 dikali 12 dikali 7 sama dengan 2520. Oke. Ini keajaiban angka 1 sampai 10. Angka 1 yang menunjukkan kepada Allah. Quran surat Al-Ihsan ayat 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Itu merupakan keajaiban angka 1. Angka 2 yang menunjukkan kepada kerusakan. Quran surat Al-Isra ayat 4. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Oke, itu adalah keajaiban pada angka 2. Angka ketiga menunjukkan kepada hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Itu adalah keajaiban pada angka 3. Kita masuk pada angka 4. Menunjuk kepada hitungan bulan. Quran surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah keajaiban pada angka 4. Kita masuk pada angka 5. Menunjukkan kepada orang. Quran surat Al-Kahfi ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat ada anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7. Orang ke-8 adalah anjingnya. Oke, itulah keajaiban pada angka 5. Kita masuk pada keajaiban angka 6. Menunjukkan kepada periode. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Itulah keajaiban pada bilangan 6. Kita masuk pada bilangan ke-7. Menunjukkan kepada langit. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menunjuk ke langit, lalu ia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dan ia maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah keistimewaan angka 7. Kita masuk pada angka ke-8. Menunjukkan kepada pasangan binatang ternak. Quran surat Az-Zumar ayat 6.
Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian darinya dia jadikan pasangannya dan dia menurunkan ke-8 pasang hewan ternak untukmu. Itulah keistimewaan angka 8. Kita masuk pada angka 9. Menunjuk kepada tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itulah keistimewaan angka 9. Kita masuk pada angka 10. Menunjuk kepada malam. Quran Al-Fajr ayat 2. Demi malam yang 10. Itulah keajaiban dari angka 1 sampai angka 10. Masih banyak keajaiban angka yang lain dalam Al-Quran selain dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Al-Quran yang disusun berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad tidak sesuai dengan urutan turunnya wahyu. Ternyata mempunyai struktur yang spesifik. Penempatan surat, ayat, jumlah surat, jumlah ayat, semuanya tersusun sedemikian rupa sehingga kehilangan, bertambah atau tertukarnya ayat. Apalagi tertukarnya surat membuat kekacauan makna dan struktur tadi. Ini membuktikan bahwa Al-Quran telah terkodifikasi secara sempurna sejak azali. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari saya dalam video ini, saya meminta pada teman-teman atau kepada rekan-rekan meminta maaf apabila ada kesalahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.